Kebutuhan kedelai nasional yang mencapai 2,5 juta ton per tahun menjadi bukti bahwa kedelai merupakan komoditas pangan penting bagi negeri ini. Kegunaan kedelai yang beraneka ragam adalah salah satu alasan dibalik tingginya kebutuhan kedelai. Selain menyehatkan, kedelai merupakan bahan dasar pembuatan tempe, kecap, tahu, dan sari kedelai yang rutin kita konsumsi. Lalu, sebenarnya apa manfaat utama dari mengonsumsi kedelai? Dalam bentuk apakah kedelai memberi manfaat besar bagi tubuh kita? Dan adakah perbedaan nilai gizi antara kedelai lokal dan GMO? Untuk lengkapnya, Profesor Hardiansyah, Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, yang juga Guru Besar Ilmu Gizi Institut Pertanian Bogor, akan menjawabnya. Kedelai salah satu jenis kacang-kacangan dan dia kaya akan protein, kaya akan lemak, di samping juga ada karbohidrat dan serat. Kemudian keunikannya lagi dia punya kandungan isoflavon yang sangat berguna dalam berbagai pencegahan penyakit. Juga dia mengandung kalsium, fosfor, kemudian zat besi dan berbagai vitamin termasuk A dan vitamin B. Ya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa makan 40 gram kedelai itu setara kurang lebih 100 sampai 150 gram produk kedelai dalam satu hari itu bisa mencegah peningkatan kolesterol atau menurunkan kolesterol darah. Kemudian dengan kalsiumnya yang hampir mencakup 1/5 kebutuhan itu bisa mencegah osteoporosis. Dengan kandungan zat besinya, apalagi kalau dimakan berupa tempe akan lebih bagus lagi. Itu bisa turut mencegah anemi, mencegah defisiensi vitamin B12 yang penting untuk otak dan kecerdasan. Dan khususnya dalam bentuk tempe ya. Kemudian juga turut meningkatkan asupan serat dan mencegah konstipasi atau sulit ke belakang. Dan beberapa penelitian juga menunjukkan kalau dimakan berupa tempe itu tidak meningkatkan asam urat, tapi berupa kedelai itu ada buat orang yang berisiko asam urat bisa meningkatkan asam urat. Ya, ada dua kemungkinan ya. Satu dengan bentuk tempe yang difermentasi dan itu sudah terbukti keunggulannya luar biasa, bahkan dikatakan sebagai miracle food gitu ya. Jadi sebaiknya berupa tempe, dan tempe juga sebaiknya ya dipepes ataupun dibacem ataupun dibakar. Bahkan kalau tempe yang tipis tadi sebenarnya sudah ready untuk dikonsumsi ya. Kalau udah terjaga sanitasi, higiene dalam proses pembuatannya. Dan bahwa kadang-kadang juga digulai atau ditempe, saya kira itu bagian dari menggugah selera, cita rasa, asal itu tidak selalu terus-menerus digoreng begitu ya. Kalau dalam bentuk kedelai ya bisa jadi, terutama tadi atau ada gejala sensitif terhadap asam urat. Kalau kebanyakan sampai misalnya 100 gram satu hari bisa jadi dia meningkatkan asam urat. Tapi kalau dia dalam bentuk tempe itu bukti-bukti klinis menunjukkan tidak bermasalah ya. Dan satu lagi dalam bentuk susu kedelai ya. Artinya, tapi tetap dalam bentuk susu kedelai tentunya keberadaan vitamin B12 nggak muncul karena dia tidak difermentasi. Karena B12 tadi muncul karena dia difermentasi, karena keberadaan mikroba di dalamnya. Ya, sebenarnya kualitas itu bisa dilihat dari sisi fisik, bentuk, tapi bisa juga dalam arti berbagai kandungan gizi yang ada di dalam. Umumnya sih relatif tidak jauh berbeda antar beragam jenis kedelai, tapi bentuknya ada yang agak besar, ada yang bundernya bagus, ada yang kecil. Nah itu barangkali di mata konsumen bisa jadi menentukan pilihan. Ya, sebenarnya dari sisi gizi hampir tidak ada perbedaan ya. Kebetulan mahasiswa S3 saya juga sedang melakukan juga, bahkan membandingkan antara kedelai yang rekayasa genetik GMO dengan non-GMO, dan itu menunjukkan tidak ada perbedaan dari sisi zat gizi.
bahkan juga dilihat secara efeknya pada kesehatan dalam konteks animal study baru sekarang, itu tidak ada perbedaan dari sisi dimensi-dimensi gangguan metabolik.